selamat pagi Bu Mariani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana Bu Yani kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Sonia. Sesuai janji kita kemarin ya Bu Mariani, bahwa hari ini kita akan berdiskusi mengenai observasi praktik mengajar yang nanti akan Bu Yani laksanakan di kelas. Sebelum saya tanyakan beberapa hal ya, boleh disampaikan dulu Bu Yani tujuan pembelajaran yang mungkin nanti Bu Yani harapkan dicapai oleh anak-anak pada saat pembelajaran. Iya, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat memahami tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat menganalisis tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, siswa juga bisa menyelesaikan masalah dari diskusi kelompok. Itu aja punya tujuan pembelajaran hari ini. Berarti materinya itu tentang kegiatan ekonomi ya? Baik Bu Yani. Bu Yani sendiri hal apa nih yang ingin Bu Yani kembangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini yang nanti akan Bu Yani laksanakan? Iya, pada hari ini saya ingin melakukan dengan pendekatan berdiferensiasi di kelas. Kan pembelajaran yang menggunakan pendekatan berdiferensiasi ya? Iya. Ada alasan tertentu yang membuat Bu Yani mau menerapkan pendekatan berdiferensiasi di kelas ini? Alasannya karena selama ini proses pembelajaran di kelas itu anaknya masih yang namanya kurang aktif, kurang semangat dan belajar, masih ada yang diam di kelas, terus lalu ditanyanya juga diam gitu. Jadi makanya saya mau menerapkan berdiferensiasi itu untuk anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Dan anak-anaknya menjadi merasa kurang aktif gitu ya ketika proses pembelajaran. Baik, menurut Bu Yani sendiri bagaimana kondisi yang ideal ya ketika proses pembelajaran? Itu menurut saya kondisi ideal itu ya mengharapkan tuh anak itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran, apalagi terutama pelajaran IPS ya Bu Sonia. Karena IPS itu lebih fokusnya anak tuh ke EPS gitu, jadi kebanyakan materi gitu kan gitu, jadi agak membosankan juga kalau misal pembelajarannya tuh hanya kitanya sistemnya ceramah gitu kan gitu, jadi seperti itu. Jadi menurut Bu Yani kondisi yang itu lebih aktif gitu anak-anak ya ketika pembelajaran, apalagi mata pelajaran normal sosial ya sehari-hari lah gitu. Kemudian menurut Bu Yani sendiri nih yang Bu Yani rasakan kondisi sebelumnya nih yang sekarang saat ini gitu, Bu Yani rasakan kalau kita taruh di skala nih 1 sampai 10 bahwa skala yang paling tinggi itu 10 ya, nilai 10 itu adalah kondisi ideal yang tadi Bu Yani sebutkan. Kondisi posisi Bu Yani saat ini ada di posisi skala berapa? Kalau menurut saya kondisinya masih di posisi 6 ya Bu gitu, karena memang masih kurang banyak ya gitu kan, untuk idealnya gitu masih kurang banyak lah menurut saya gitu, karena emang lihat kondisi anak di sini gitu. Ya tadi yang Ibu Yani bilang kurang aktif gitu ya, masih dulu di kelas. Baik. Bu Yani sendiri nanti akan menggunakan model pembelajaran apa di kelas? Kalau untuk mode pembelajaran saya akan siapkan untuk mode pembelajaran PBL dunia, problem basic learning di kelas, dan saya juga akan nanti membuat tugas kelompok yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa, di mana itu kelompok tersebut itu yang sudah saya bentuk di awal, membuat asesmen awal untuk membedakan gitu, masing-masing kelompok itu ada anak yang kurang, ada yang sedang, dan ada yang anaknya sudah pemahamannya lebih tinggi gitu. Baik, berarti di praktik nanti akan menggunakan PBL ya Bu Yani, di mana ada kegiatan diskusi kelompok, kemudian sudah dilakukan asesmen awal gitu ya untuk salah satu strateginya, karena untuk menempatkan gitu ya anak-anak yang tingkat kemampuannya sudah sedang sampai tinggi. Strategi apa lagi nih yang Bu Yani persiapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti? Strateginya saya juga di awal juga akan mempersiapkan ini ya, video pembelajaran ya, terus saya juga membuat soal tugas kelompok, diskusi kelompok, dan nanti anak juga akan mempresentasikan di depan
Soal sebenarnya ini soalnya untuk LKPD gitu ya? Iya, Ya, KPD. lomba kerja peserta didik yang nanti dipakai untuk diskusi kelompok ya Bu ya ini? LKPD-nya ini bentuknya berbeda-beda setiap kelompok atau sama Bu? Kita buat soal itu beda-beda punya sesuai dengan tingkat kemampuan anak masing-masing gitu, masing-masing kelompok. Dari kelompok satu misal dari yang soal paling mudah ya, sedang sampai yang paling susah gitu, jadi beda-beda kelompok, masing-masing kelompok beda. Nanti ada perbedaan ya di setiap LKPD masing-masing kelompoknya. Kemudian ada strategi lain Bu yang disiapkan? Atau itu saja? Boleh itu aja memang. Baik. Sebelumnya nanti akan saya sampaikan dulu ya Bu ya, nanti apa-apa saja yang akan dinilai pada saat proses pembelajaran nanti. Ketika nanti Bu Yani mengajar di kelas, nanti akan saya dampingi, itu mengamati dari belakang proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Yani dari kegiatan awal sampai nanti kegiatan penutup. Kemudian nanti saya akan lihat juga sintaknya sudah sesuai dengan PPL atau belum. Kemudian pendekatan diferensiasi yang tadi Bu Yani sampaikan juga akan saya nilai. Begitu pula strategi yang Bu Yani lakukan nanti di dalam kelas. Baik Bu Yani, selanjutnya kapan dan di kelas mana nih praktik mengajar ini nanti Bu Yani akan laksanakan? Saya akan di kelas 73 ya misalnya ya, di jam 10.30 gitu. Saya ada yang di 73 itu ada 2 jam pelajaran di kelas tersebut. Di kelas 73 ya? Iya. Jam 10.30 ya, 2 JP ya Bu Yani? Iya. 2 jam pelajaran, baik. Ada yang membantu nggak nanti ketika persiapan mungkin ketika proses pembelajaran? Oh iya, saya minta tolong sama staf TU ya Bu Sonia untuk mempersiapkan peralatan, terutama kan proyektor, ini fokus, laptop, dan paling saya pakai sound juga karena memang nanti ada suara yang ini. Berarti staf yang untuk mempersiapkan peralatan mengajar ya? Baik, terakhir ya Bu ya, ini sebelum nanti Bu Yani mungkin mempersiapkan hal-hal lain, apa yang Ibu dapat ambil dari diskusi kita hari ini dan harapan Ibu nanti ke depannya bagaimana? Yang saya ambil dari diskusi hari ini, mudah kedepannya ya Bu, mudah saya juga kedepannya lebih baik lagi dalam pengajaran di dalam kelas, dan siswanya juga lebih fokus lagi gitu dalam belajar di kelas dan lebih aktif lagi di kelas juga. Baik Bu Yani, semoga harapan Ibu tercapai dan nanti Ibu bisa melaksanakan praktik mengajar dengan baik gitu ya, sesuai targetnya yang Ibu harapkan tadi. Mari nanti kita bertemu kembali, kita berdiskusi kembali setelah praktik mengajar yang nanti akan Ibu lakukan di kelas gitu. Terima kasih Bu Yani. Selamat mempersiapkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Cek dulu dong kelasnya ini udah bersih apa belum ya? Kelas 73. Oh, alhamdulillah sudah bersih semuanya. Pakaiannya juga sudah rapi semuanya, alhamdulillah. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita baca doa dulu sebelum belajar ya. Ya, Rizky, tolong dipimpin. Siap, berdoa dimulai. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, Ibu absen dulu ya. Kelas 73. Aditya Afriansyah. Sakit, Bu. Sakit. Akbar Fahreza Andriansyah Pratama. Anita. Izin. Mas Armelia.
Berarti yang tidak masuk hari ini 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Ya, yang tidak masuk hari ini yang sakit kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan dan besok bisa masuk kembali. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu mulai materi selanjutnya, ini Ibu akan mau tanya dulu nih ke kalian tentang materi sebelumnya nih. Ya, sebelumnya kalian materinya tentang apa sih, Nak? Ayo, tentang apa ya? Hah? Jamak pra aksara. Apa itu jamak pra aksara? Ya, zaman dimana manusia belum yang namanya mengenal. Yuk, biar semangat kita belajar ya. Kita cek sound. Tahu cek sound? Tahu. Oke, kita tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Kalian sudah fokus. Oke, kita lanjut ke materi kita. Apa sih yang kita akan bahas hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Oke. Kegiatan ekonominya, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Ya. Kegiatan ekonomi. Sekarang Ibu tanya dulu, kebutuhan apa aja sih yang kita butuhkan untuk sehari-hari? Yang paling utama apa? Sandang, papan, terus pendidikan, terus kesehatan. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi, yaitu yang 3. Apa itu? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis permasalahan produksi, distribusi, dan memberikan solusi yang relevan dan kreatif. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang tadi Ibu awal sudah jelaskan, pelakunya adalah manusia. Kegiatan ekonominya terjadi dalam sehari-hari. Itu selalu pastinya melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan ekonomi? Yang tahu jawab, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Apa itu kegiatan ekonomi? Ya. Kegiatan yang dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau sudah paham, nah, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik dengan temanya kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya kan? Sudah. Ini sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Ini Ibu cek lagi nih nama-namanya ya, kelas 7-3 ya? Oke, Ibu cek lagi nama-namanya nih. Untuk kelompok 1, Malika, Jalva, Selo, Rizky, Fahri, Vanessa, Andriansa. Udah belum? Kelompok 3? Ini kelompok 4 jagoan semua, udah belum? Belum.
Presentasikan hasil tugas kelompok kalian. Kelompok 1 maju. Malika, Jalva, Selo, Rizky Dwi, Fari, Vanessa, dan Adriansa. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri ya. Nama kelompoknya, kelompok 1, dan baca soalnya, masalahnya apa. Yang baca siapa? Jalva. Yang lain tolong perhatikan ke depan temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kelompok 1 yang beranggotakan saya, Jalpa, Fahri, Selo, Andriansyah, Iki, Malika, dan Niswa. Masalah kelompok 1, masalah produksi. Masalahnya, Desa X terkenal dengan hasil pertanian yang melimpah, tetapi produktivitas pertanian semakin menurun. Banyak petani mengeluh karena tanaman sering terkena hama dan cuaca yang tidak menentu. Teknologi pertanian yang digunakan masih tradisional dan petani jarang mendapat pelatihan mengenai cara bertani yang lebih efisien. Jawabannya, penyebab menurunnya produksi pertanian, serangan hama yang tidak terkontrol. Terus 2, cuaca yang tidak menentu atau perubahan iklim. 3, penggunaan teknologi pertanian yang masih tradisional. 4, kurangnya pengetahuan petani tentang cara bercocok tanam yang modern dan efisien. Solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 1, penerapan teknologi pertanian modern seperti alat-alat mekanis untuk mengolah tanah dan memperbaiki sistem distribusinya, meningkatkan infrastruktur jalan terutama di daerah yang menjadi jalur distribusi utama, menyediakan lebih banyak kendaraan pengangkut barang, khususnya untuk distribusi dari pedesaan ke kota, pengembangan sistem logistik yang lebih baik dengan melibatkan teknologi untuk memantau dan mengkoordinasi distribusi barang, sistem distribusi yang lebih efisien. Jika distribusi barang berjalan lancar, ketersediaan barang di pasar meningkat, harga menjadi stabil, dan konsumen lebih mudah mendapatkan barang kebutuhan. Produsen juga mendapatkan keuntungan karena barang-barang yang diproduksi lebih cepat sampai ke pasar, mengurangi kerugian akibat barang yang rusak. ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan nggak? Enggak. Oke, ya udah, langsung duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kasih jalan dulu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan masalah konsumsi yang beranggota 8 orang, yaitu saya, Aira, Reina, Jahira, Cynthia, Jenny, Ilham, Dafka, dan Rakan. Masalah konsumsi, masalahnya adalah penduduk di daerah Z lebih suka membeli produk impor daripada produk lokal. Meskipun produk lokal memiliki kualitas yang sama, hal ini menyebabkan produk lokal kurang diminati dan banyak pengusaha lokal yang gulung tikar. Salah satu alasan adalah promosi yang kurang menarik dan kurangnya kesadaran akan kualitas produk lokal.
Jawaban kelompok 3. 1. Penyebab masyarakat lebih memiliki produk impor adalah adanya anggapan bahwa produk impor lebih berkualitas, kurangnya promosi produk lokal yang menarik, harga produk impor yang lebih murah karena subsidi dari negara asalnya. 2. Solusi untuk mendorong masyarakat memilih produk lokal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oke. Kelompok 3 tentang apa materinya? Tentang masalah konsumsi. Masalah konsumsi. Kenapa masyarakat lebih memilih produk impor? Ya. Karena apa? Barangnya lebih bagus. Barang Terus lebih bagus, diminati, banyak diminati. Terus apa lagi? kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Jadi itu adalah dalam masalah konsumsi ya, konsumen. Berarti mengapa masyarakat lebih memilih produk impor? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya dong, masa enggak? Enggak. Kan dia masalahnya tentang konsumsi, ya kan? Tanya dong, solusinya apa gitu? Ayo, solusinya apa? Solusinya itu meningkatkan kualitas dan inovasi produk lokal agar sering bersaing dengan produk impor, melakukan kampanye promosi yang menarik tentang keunggulan produk lokal, dan menyediakan program diskon atau insentif bagi konsumen yang membeli produk lokal. Oke, ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik termasuk penginapan, restoran, dan tempat hiburan. 2. Meningkatkan akses transportasi dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan menambah transportasi umum ke lokasi wisata. 3. Melakukan kampanye promosi yang lebih efektif, termasuk melalui media sosial, untuk menarik lokasi wisatawan lokal maupun internasional. Dampak positif pengembangan pariwisata. 1. Pariwisata yang berkembang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. 2. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mendorong berkembangnya sektor usaha lainnya seperti kuliner, kerajinan tangan, dan transportasi. 3. Peningkatan jumlah wisatawan juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 apa temanya, masalahnya nak? Masalah di sektor jasa. Sektor jasa. Ya. Jasa itu berarti apa? Seperti transportasi ya? Ya. Masalah tentang transportasi. Itu apa tuh masalahnya? Kota W memiliki potensi wisata yang besar, namun jumlah wisatawan yang berkunjung sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat rekreasi. Selain itu, promosi pariwisata yang dilakukan juga kurang maksimal. Oke, berarti solusinya apa tuh? Menanganinya apa? Solusinya adalah membangun fasilitas wisata yang lebih baik, termasuk penginapan, restoran, dan tempat hiburan. Meningkatkan akses transportasi dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan menambah transportasi umum ke lokasi wisata. Melakukan kampanye promosi yang lebih efektif, termasuk melalui media sosial, untuk menarik lokasi wisatawan lokal maupun internasional. Oke, ya. Jadi udah selesai nih ya. Kelompok 4 sudah selesai, adalah kelompok yang paling terakhir tentang masalah jasa ya. Iya. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok 4? Tidak. Ya. Apa? Apa penyebab dari masalahnya? Penyebab masalahnya itu apa? Masalah rendahnya jumlah wisatawan, kurangnya fasilitas pendukung wisatawan seperti hotel, restoran, dan transportasi, promosi wisata yang kurang efektif dan tidak menyasar target wisatawan yang tepat, akses transportasi ke kota W yang sulit. Oke, jadi penyebabnya itu masalah dengan wisatawannya ya. Ya gitu ya. Paham sampai sini? Ya, boleh ditutup kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah maju semua dan sudah mempresentasikan semua.
Sampai sini paham tidak? Jadi dalam kegiatan ekonomi pastinya kita punya yang namanya masalah. Tapi setiap masalah pastinya akan ada penyelesaiannya, ya kan? Gak mungkin ada masalah tidak ada penyelesaiannya, ya kan? Pasti ada penyelesaiannya. Ya gimana caranya? Ya kita cari tahu nih dalam masalahnya kita tuh apa, ya kan? Kayak tadi yang terakhir kelompok 4 masalahnya tentang jasa pariwisata, ya kan? Nah itu permasalahannya dari wisatawannya gitu kan. Solusinya apa nih, penyelesaiannya apa nih gitu ya. Nah itu tadi sudah dijelaskan oleh dari kelompok 4. Nah gitu, paham sampai sini? Paham. Jadi kesimpulan pada hari ini pelajaran kita bahwa kegiatan ekonomi itu adalah saling berhubungan, ya kan? Saling berhubungan terhadap peran pelaku ekonomi, di mana kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, jadi apa itu kegiatan ekonomi? Ada berapa tuh terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Produksi. Kedua, distribusi. Ketiga, konsumsi. Nah, peran pelaku ekonomi itu ada berapa tuh tadi? Ada pertama rumah tangga. Kedua, ya perusahaan. Ketiga, ya pemerintah. Keempat, perdagangan internasional. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke, kalau bisa paham, Ibu ada kuis nih buat kalian ya. Nanti perwakilan satu-satu ya. Satu-satu kelompok maju ke depan. Oke? Oke. Ayo maju. Kelompok 1. Kita buka soalnya. Semua pekerjaan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut? Tunjuk. Tunjuk yang mana? A. Ya, betul. Jawab lagi. Suatu kegiatan mengurangi, memakai, dan menghabiskan nilai guna suatu barang dan atau jasa disebut? Tunjuk. Yang mana? Ya. Oke, betul. Selanjutnya. Mengelola tanah, memilih bibit unggul, menyemai, menanam, merawat, dan memberikan pupuk berimbang merupakan rangkaian kegiatan rutin petani. Ilustrasi tersebut termasuk kegiatan apa? Oke, betul. Tepuk tangannya dong untuk kelompok 1. Diborong semua. Menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen merupakan tujuan dari apa? D. Betul lagi. Satu soal lagi. Sistem distribusi melalui agen grosir pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara merupakan distribusi
Apa? Distribusi apa? Apa? Jawabannya? Betul. Ore. Berarti kelompok 1 menjawab 5 soal. Ya, skornya 5. Boleh duduk kelompok 1. Ini keren. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mau maju kelompok 2? Siapa? Oh, Rizky. Mulai ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Betul. Tepuk tangan dong kalau untuk kelompok 2. Oke. 2. Siapa yang berperan sebagai konsumen dalam kegiatan ekonomi? Apa jawabannya? Tunjuk dong. Yang mana? C. Ya, betul. Tepuk tangannya dong untuk kelompok 2. Lanjut. Apa fungsi dari kegiatan distribusi? Fungsi dari kegiatan? Betul lagi. Oke. Terus lanjut. Mengapa konsumsi penting dalam kegiatan ekonomi? Apa? Betul. Lanjut. Ada peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi, yaitu betul. 5 soal sudah menjawab. Tepuk tangan lagi dong untuk kelompok 2. Nomor 6. Apa jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh petani dalam gambar tersebut? Betul. Diborong. Iya. Oke. Apa? Oke. Ya, sekarang duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Apa? Produksi. Betul, terus? Hah? Di pabrik. Oke, udah. Oke, deh ya. Oke, kuisnya kita udah sampai sini. Karena pertanyaannya sudah selesai. Gimana pelajaran kita hari ini? Terus? Sudah dipahami. Selanjutnya apa lagi? Gampang. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis, ya, materi kita cukup sekian sampai di sini. Dan untuk materi selanjutnya, tolong kalian baca di rumah tentang interaksi sosial, ya. Dan dari Ibu, mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
Sesuai janji kita kemarin ya Bu ya, sebelumnya kan Bu Yani sebelumnya ini sudah melaksanakan praktik mengajar di kelas yang kemudian saya dampingi prosesnya. Nah hari ini kita akan berdiskusi nih bagaimana jalannya praktik mengajar kemarin gitu. Bu Yani sendiri perasaannya gimana setelah melaksanakan praktik mengajar kemarin? Ya, alhamdulillah Bu ya, setelah melakukan kemarin karena sesuai apa yang saya lakukan dalam kelas dan anak juga mulai sudah terlihat perbedaan dari anak-anak ini ya. Kemarin pas saya dampingi di kelas, perasaan Bu Yani sendiri gimana? Jujur ya Buni ya, masa pas putusnya ada di kelas saya merasa gugup karena memang ada orang lain di dalam kelas ya, jujur aja gitu ya, apalagi selain ada orang di kelas juga ada penilaian gitu buat saya sebagai guru gitu, tapi ketika saya pikir itu memang tugas Sonia untuk menilai guru gitu kan di dalam kelas, di dalam bagian observasi ini. Alhamdulillah, berarti tegangannya mulai hilang ya. Bukan tegang-tegang banget, tapi kemarin saya lihat sih alhamdulillah lancar gitu ya. Itu Bu Yani, boleh diceritakan kembali kemarin bagaimana proses Bu Yani mengajar pas observasi yang kemarin dari awal sampai akhir. seperti biasa kalau di kelas belajar saya menanyakan kabar anak pada hari itu dan juga kondisi kelas di kelas bersih atau tidak dan kondisi kemudian anak apakah tidak dan setelah itu sebelum belajar saya melakukan jogging biar anak lebih semangat lagi belajarnya lalu saya juga menyampaikan pembelajaran yang akan kita bahas pada waktu itu. Lalu baru setelah saya mengajarkan saya memberikan video konten, lalu saya membuat kelompok. Sebenarnya itu kelompok itu sudah saya buat minggu lalu misalnya, karena saya minggu lalu itu sudah buat kelompok itu sesuai dengan kemampuan anak yang saya bilang sudah kemarin Bu dari rencana pembelajaran saya gitu ya. Jadi udah langsung untuk kelompok di dalam kelas gitu ya. Saya juga itu kasih itu soalnya juga berbeda-beda dan masing-masing kelompok gitu. Jadi sesuai dengan tiap kelompok ini. Kalau saya lihat memang sudah sesuai dengan rencana yang kemarin kita bicarakan ya sebelumnya gitu ya. Sekarang juga alhamdulillah berjalan dengan sesuai. Kalau misalnya kita untuk dari skala yang kemarin kita omongin ya Bu Yani, suasana ideal yang terjadi sampai itu gitu. Praktik mengajar Bu Yani yang kemarin Bu Yani laksanain itu dari skala berapa? Menurut saya sih masih skala 8 ya Bu ya, masih belum 100% anak yang mengikuti pembelajaran itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Masih ada anak yang ngantuk, masih ada anak yang belum punya semangat, jadi masih ada sih gitu ya beberapa anak yang mau belajar kemarin. Alhamdulillah sih sebenarnya ada peningkatan sebenarnya ya. Kemarin kan Bu Yani masih bagian posisinya kan gitu ya di posisi 6, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada peningkatan, ada perubahan di posisi 8. Berarti kan apa yang menjadi target Bu Yani itu tercapai nih. Sebelum saya lanjut mungkin saya sampaikan dulu nih ya hasil pengamatan saya kemarin di kelas. Seperti yang tadi Bu Yani disampaikan ya, saya sudah mengerti FFP-nya dan sesuai dengan rencana ya yang Bu Yani sampaikan kemarin. Kemudian pada saat di kelas juga Bu Yani sudah menggunakan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di awal pembukaan juga banyak kegiatan mengecek kehadiran, kemudian ada kegiatan dari pembelajaran kelas untuk mengkondisikan anak nih gitu, bagaimana sudah siap atau belum belajar gitu kan. Kemudian saya juga sudah disampaikan juga ya menggunakan APD yang berbeda-beda untuk setiap kelompoknya, sehingga anak-anak ini punya tantangan lokal yang berbeda gitu. Kemudian staf dari PBL juga kemudian yang tadi PPD yang berbeda-beda itu saya rasa itu membuat jadi tantangan buat anak sendiri gitu. Jadi proses diskusi itu kelihatannya lebih yang fokus gitu. Karena memang kalau saya lihat alhamdulillah sudah bagus ya Bu ya. Dari Bu Yani sendiri mungkin ada hambatan nggak? Dirasain kemarin? Ya kemarin itu ada hambatan tuh pada pelajaran itu kemarin itu laptop
tidak connect ke Infokus karena saya tidak mengerti tentang IT itu kan saya nggak tahu ini gimana nyalain dia ini gimana. Nah itu waktunya juga cukup lama saya tidak sampai saya telepon panggil anak yang bisa baru bisa karena saya memang tahunya dicolokin aja udah gitu gitu jadinya kemarin kendalanya itu ya masalah itu yang di awal itu ya Iya. belajarnya jadi juga kali gimana ya Bu Yani sendiri rasanya tadi saya sampaikan hasil pengamatan saya apa yang tidak kendala masih ada kekurangannya ya gitu tapi kedepannya saya lebih lagi siapkan lagi gitu. Kemudian selain tadi hambatan yang peralatan yang pembelajaran ya ketika mungkin proses pembelajaran sendiri kita nggak di tantangan atau mungkin pasar yang masih Bu Yani itu kan sampaikan kayak juga pas waktu saya nih masih ada di skala 8 teman-teman itu untuk Bu Yani sendiri tuh pengen idealnya tuh gimana gitu? Saya sih ya benar kurang ideal saya merasa kekurangan itu mungkin karena kurangnya adanya speaking ya karena speaking saya kan kemarin cuma di awal mungkin di pertengahan pembelajaran mungkin saya bisa kesulitan lah di tengah pembelajaran agar saya juga tidak bosan gitu kan atau saya membuat tebak-tebakan agar anak itu lagi gitu jadi kurangnya ada pasti proses belajar itu anak-anak ada yang kurang fokus gitu ya tadi ya. Ada lagi nggak Bu Yani yang Bu Yani mungkin merasa menjadi kendala atau menjadi tantangan tersendiri pas kemarin penerapan pembelajaran berbasis itu aja itu masalahnya kemarin karena laptopnya aja kalau kondisinya sebenarnya saya artinya di pembelajaran yang masalah tadi anak-anak kurang fokus ya teman-teman pembelajaran. Menurut Bu Yani sendiri ada nggak alasan lain gitu ya kenapa sih harus nih mungkin kebanyakan jenuh di dalam pembelajaran? ya mungkin ya kalau misalnya masalah ada berarti saya atau ya karena memang anak kan beda karakteristiknya mungkin dia ada masalah di rumah ada masalah di rumah gitu mau kita gimana juga dia kita mau gimana belajar mau belajar untuk anak kan makanya karakteristiknya berbeda. Jadi rencana Bu Yani sendiri lagi ya soalnya ada kata masih mengalami tantangan atau hambatan tertentu dan ada masalah kurang fokus terhadap di tengah pembelajaran ataupun tadi masalah peralatan yang belum siap gitu ya pas ketika mau mulai pembelajaran rencana Bu Yani ke depannya untuk mengatasi tantangan tersebut. Ya mungkin kedepannya menyebut di dua kelas lain terus lebih siap lagi memperhatikan semuanya dari juga saya juga mempersiapkan juga yang pembelajarannya juga harus dilihat juga nih dari pembelajaran itu masih saya juga harus lebih tahu nih oh kalau belum connect harus mencet apa gitu kan gitu jadi saya lebih ini lagi gitu belajar lagi ke depannya gitu karena memang ini juga nggak tahu ya Bu gitu karena dalam proses pembelajaran itu kendalanya gimana kita juga nggak tahu. Jadi mempersiapkan untuk ngecek lagi gitu ya peralatannya ya. Kemudian kalau untuk mengatasi anak yang tadi kurang fokus di dalam pelajaran bagaimana? Mungkin saya akan menggunakan apa ya stop ya Bu ya anak bisa sebentar sebentar atau saya misalnya ada suatu atau menulis di kertas lembar anak apa sih yang dirasakan pada hari ini gitu ya kita juga tahu perasaannya gimana ya gitu pada hari ini Tadi ya rencananya kapan nih solusi ini mau Bu Yani diterapkan?
solusi yang tadi Bu Yani sampaikan. Tolong sama praktek Bu ya Bu ya, atau guru TIK yang mengerti tentang masalah ini ya Bu ya, laptop ini kan ini fokus gitu kan ya, biar lebih siap lagi gitu. Itu aja sih mungkin bantuannya itu aja karena masalah itu. Baik Bu Yani, terakhir sebelum saya tutup, dari hasil diskusi kita nih dari awal sampai akhir tadi, apa yang Bu Yani dapatkan dari hasil diskusi kita dan apa harapan Bu Yani ke depannya? Saya dapatkan dari diskusi kita hari ini ya banyak ya Bu, banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari juga juga lebih mengembangkan lagi gitu kan. Jadi saya lebih oleh pembelajaran dari saya dari selanjutnya agar anak juga tidak bosan di dalam kampus. Baik Bu Yani, saya harap apa-apa yang tadi Bu Yani sampaikan, baik itu hambatan dan solusi yang Bu Yani sampaikan bisa dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tadi tentang pembelajaran di diferensiasi ini mudah-mudahan jadi inspirasi nih buat guru-guru yang lain ya, supaya bisa menerapkan di kelas yang lain gitu. Terima kasih Bu Yani. Nanti saya tunggu untuk rencana pengembangan dirinya.